Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pada kesempatan ini kita akan kembali membahas tentang keluarga, pernikahan, dan takwa. Salah satu pesan yang dititipkan Ramadan, yang dititipkan puasa, saum, adalah harapan untuk menjadi takwa. Maka diwajibkan atas kita berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kita, la'allakum tattaqun, agar kita menjadi bertakwa. Allah tidak menjamin bahwa Ramadannya kita, bahwa saumnya kita itu akan menjadikan kita pasti bertakwa. Tapi Allah membuka sebuah peluang. Allah menggaransi barang siapa menjalankannya dengan baik dan benar, maka la'allakum, ada harapan agar kamu bertakwa. Maka hakikatnya sebenarnya selesai dari Ramadan, target kita adalah menjadi takwa. Harapan kita menjadi takwa. Dan mudah-mudahan Ramadan ini harapan itu menjadi kenyataan. Lalu, apa itu takwa? Sederhananya digambarkan lewat diskusi antara Umar bin Khattab dan Ubay bin Ka'ab. Waktu itu Umar bertanya tentang seperti apa atau bagaimana takwa itu. Apa itu takwa? Lalu Ubay menjawab dengan pertanyaan kembali, bagaimana seandainya kau berjalan di jalanan yang penuh duri? Maka Umar kemudian menjawab, aku akan berhati-hati. Kemudian Ubay membalas dengan mengatakan, itulah takwa, kehati-hatian, berhati-hati. Maka kemudian Umar juga menyimpulkan, takwa itu seperti kita berjalan di tengah hutan belantara dengan kehati-hatian. Itu takwa. Maka satu yang harus kita rasakan setelah Ramadan, jika benar kita belajar untuk menjadi takwa, jika benar kita belajar untuk mendekati takwa, maka kita akan belajar tentang kehati-hatian. Termasuk dalam pernikahan kita, termasuk dalam keluarga kita, dalam pengasuhan kita, maka menjadi lebih berhati-hati adalah target kita setelah Ramadan ini. Kalau hidup itu adalah kumpulan kata, maka berhati-hatilah dengan kata-kata yang kita ucapkan. Kalau hidup itu adalah kumpulan apa yang kita pikirkan, maka berhati-hatilah dengan apa-apa yang kita pikirkan. Dan kalau hidup itu juga bicara tentang apa yang kita lakukan, maka berhati-hati dengan apa yang kita lakukan. Dan kalau juga hidup itu bicara tentang apa yang kita rasakan, berhati-hatilah dengan apa yang kita rasa. Karena takwa menuntun kita untuk lebih berhati-hati, karena takwa untuk menuntun kita, mengajak kita untuk bersikap lebih hati-hati dalam apapun peran yang kita lakukan. Dalam pernikahan, dalam keluarga, dalam pengasuhan kita, menjadi takwa atau belajar mengarah pada takwa adalah belajar mengevaluasi tentang apa-apa yang sudah kita lakukan, katakan, pikirkan, dan rasakan pada pasangan kita, pada anak-anak kita, pada keluarga kita. Maka takwa membuat kita lebih mampu, memiliki kemampuan mengevaluasi diri kita. Takwa adalah sebaik-baik bekal untuk diri kita. Sebagaimana Allah juga katakan, ya, berbekalah kita, dan sebaik-baik bekal adalah takwa. Perjalanan pernikahan yang panjang ini dan perjalanan pengasuhan yang seakan tak pernah berakhir ini sulit untuk dilalui kecuali dengan bekal yang paling baik untuk kita. Dan bekalnya adalah takwa. Maka perjalanan pernikahan sebagai ibadah yang sangat lama dan panjang ini haruslah diliputi dengan banyak kehati-hatian. Entah dengan apa yang kita makan, entah dengan apa yang kita ucapkan, dengan apa yang pernah kita lakukan tentang hak dan kewajiban, tentang rasa yang kita rasakan, semuanya bicara tentang kehati-hatian. Ini takwa yang muncul dalam pernikahan. Begitupun dalam pengasuhan kita pada anak-anak kita, tentang apa yang kita ajarkan, tentang apa yang kita contohkan, tentang apa yang kita tauladankan pada anak-anak kita. Ini butuh kehati-hatian, karena anak melihat, karena anak mendengar, karena anak merasa, dan anak mencontoh dan menjadikan kita sebagai panutan hidupnya. Maka berhati-hati dengan apa yang kita lakukan, berhati-hati dengan apa yang kita berikan. Ini bagian dari ketakwaan yang harus kita tumbuhkan pada anak-anak dan istri kita.
Maka harapan kita sama-sama, semoga setelah Ramadan ini, bekal kita untuk menjalani perjuangan yang panjang ini terus kita lakukan. Semakin kita kuatkan dengan cara semakin berhati-hati kita dengan apa-apa yang kita pilih, yang kita perankan dalam kehidupan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.